Makanya saya berpesan juga waktu itu. Jadi karena yang kami sampaikan itu adalah telaah ilmiah berdasarkan pengetahuan dan research ya. Maka ini adalah kalau sampai ada yang melakukan kriminalisasi lagi ya ini sangat tidak elok ya. Jadi artinya apa yang disampaikan itu kan semuanya sudah diatur ya. Betul bahwa kalau dikatakan tadi itu jangan-jangan nanti source-nya ngambilnya dari sosmed. Enggak sama sekali. Saya nggak pernah ngambil dari sosmed ya. Kalau tidak dipastikan oleh orangnya. Ketika itu dipastikan bahwa ini asli, bahkan dalam utasnya dia nulis ya. Si Sandi itu, ini saya dapat dari Pak Jokowi langsung. Bah, menariknya ya, ini saya bantu juga. Ketika saya ketemu dengan yang bersangkutan, saya bilang selesai udah ternyata karena dia bilang dapatnya tidak dari Pak Jokowi. Ya udah hati-hati Mas Anda. Track recordnya Pak Jokowi clear dari Bupati Wali Kota Solo. Kami melakukan verifikasi ulang, tidak lantas kemudian menggunakan data yang pernah dilakukan oleh KPU sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi diverifikasi ulang ya. Tapi sekali lagi KPU, saya garis bawahi, KPU melakukan verifikasi kepada institusi yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Para pemirsa, kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini kegaduhan tentang ijazah Jokowi diduga palsu itu belum ada ujung penyelesaiannya ya. Nah, di sini admin akan membahas tentang ijazah Jokowi palsu. Roy Suryo bongkar riset medsos yang bikin publik gaduh. Nah, ini fakta atau hoax ya. Ladies and gentlemen, inilah momen paling ditunggu-tunggu. Roy Suryo, sang Sherlock Holmes Indonesia, kembali dengan temuan bombastis ijazah Jokowi diduga palsu. Nah, tapi tunggu dulu ya. Penelitiannya pakai data apa? Medsos doang? Apakah seperti itu? Saya setuju tadi yang disampaikan pada acara Rosi kemarin ya, Prof. Hamid Hamaludin. Sayang banget nih yang memulai gaduhnya ya memang Pak Jokowi karena sejak awal nggak mau menunjukkan itu. Nah, loh, jadi salahnya Jokowi dong, karena nggak mau pamer ijazah. Kayak mantan yang minta bukti chat WA aja ya. Tapi serius nih ya, gimana sih metode riset Roy Suryo ini? Valid atau cuma modal screenshot Twitter? Nah, para pemirsa, mari kita analisa bersama secara ilmiah. Tapi santai ya. Yang pertama itu sumber data apakah sama dengan medsos itu ya. Jadi kalau penelitian ilmiah harusnya pakai data primer, yaitu ijazah asli, bukan sekunder atau gosip medsos. Nah, ini kayak ngejat kopi kekinian cuma dari foto Instagram. Rasanya entahlah. Yang penting estetik, mungkin seperti itu ya. Kalau penelitian ini yang dikatakan sebagai penelitian ilmiah yang tidak memakai data primer. Lalu yang kedua, verifikasi fakta. Roy bilang riset mendalam, tapi kalau sumbernya cuma tweet Twitter dan meme di Facebook, namanya bukan riset, tapi scroll sambil ngopi. Penelitian beneran butuh autentikasi dokumen, cross check ke institusi, ke UGM ya, itu ya. Bukan cuma baca komentar netizen. Nah, yang ketiga, bias konfirmasi. Ini nih bahayanya. Kalau udah yakin Jokowi palsu, semua postingan medsos yang mendukung bakal dianggap bukti. Padahal bisa jadi itu akun buzzer atau akun karbol yang baru kemarin nge-retweet gosip artis itu. Yang keempat, etika publikasi. Jokowi kan nggak wajib tunjukkan ijazah ke publik, kecuali buat lamaran kerja di startup misalnya ya,
kalau semua pejadu disuruh buka rahasia pribadi, besok-besok ada yang minta transkrip nilai TK biar valid jadi presiden. Mungkin seperti itu. Saya Lukman, nama saya singkat. Saya angkatan 82, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. Iya. Nah, saya kenapa tadi digeret ke sini hadir? Saya juga terpanggil pertama ini alma mater saya. Marwah dari alma mater saya harus terjaga. Alma mater saya jangan terseret dibawa kemana-mana. Alma mater saya harus tegak dalam menjunjung tinggi kebenaran dan juga objektivitas. Nah, berkaitan dengan proses ijazah tadi yang disebut-sebut tadi, saya memang berbeda pendapat dengan kawan-kawan, terus terang. Karena yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, saya bertanya, apakah pernah yang mengatakan Jokowi ijazah palsu melihat ijazahnya Jokowi? Kalau saya belum pernah. Adapun yang dilihat di medsos itu fotokopi ijazah, jadi bukan ijazah. Apa yang dilihat di medsos itu adalah foto dari ijazah, entah dari mana saya nggak tahu, tapi foto, jadi bukan ijazah. Sampai hari ini saya yakin yang hadir di sini belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Nah, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Ya, itu satu. Kedua, karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Itu jalannya tuh. Namun sedikit masukan bagi kawan-kawan, kalau Anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok, 10 kali pun akan mentok, karena Anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Itu dulu. Kalau ada baru dilihat palsu atau tidak. Nah, jadi sekarang biar tim TPUA nanti membuat suatu konstruksi hukum yang lain, bukan berkaitan dengan masalah ijazahnya asli atau palsu, tapi ada bentuk lain dalam konstruksi hukumnya yang nanti sama-sama kita saksikan kalau ini masuk ke ranah hukum di pengadilan. Saya pikir itu kalau para pemirsa, jadi klaim ijazah palsu tanpa data primer itu seperti masak rendang tanpa santan, nggak ada dasarnya. Nah, kalau Roy Suryo punya bukti otentik, langsung bawa ke Bawaslah atau pengadilan. Jangan cuma viralin di Twitter atau di medsos ya. Tapi kalau cuma modal feeling dan screenshot, ya udah, masukin aja kategori tagar kabar gado-gado. Nah, para pemirsa, bagaimana pendapat kalian? Komentar ya di bawah ya. Tapi yang santai ya, jangan sampai ribut kayak grup WA keluarga. Niat ingin menjebak malah terjebak. Roy Suryo versus Yakub Hasibuan. Mas Roy, saya izin nanya, mohon dijawab dengan jujur. Oh iya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada, saya andaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftarkan KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM dan UGM. Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita
lulus dulu loh. Oke. Ini yang penting. Iya, tapi Anda berarti ke surat UGM. keterangan. Oh iya. Oh iya, berarti mempercayakan UGM Loh, sebagai iya, yang karena mengeluarkan. saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. Oke. UGM sudah memberikan statement. Nanti bisa dilihat, Mas. Apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Wah, sudah pasti dong, Mas. Oke. Sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan Itu nggak jujur, Mas. Begini, Mas. Nggak jujur, Mas. Gini, Mas. Karena saya tidak mau melampaui otoritas juga. Ijazahnya asli atau tidak, skripsinya asli atau tidak gitu. Bukan orangnya yang kita sasar. Nah, jadi ini harus dibedakan juga dan di terminologi asli, palsu, itu sama dengan terminologi yang ada di ilmiah sains. Fake document, real document atau original document, originating itu ada pada terminologi ilmiah. Kok tiba-tiba mau ditarik ke hukum? Harusnya ilmiah ini diselesaikan dulu, dibuktikan dulu ilmiah enggak, ini baru kemudian setelah itu tarik lagi ke sana. Tapi artinya nggak apa-apa, oke aja, diadu aja, ya gitu. Tapi makanya saya bilang, kalau belum tujuannya sudah mau mengkriminalisasi, tujuannya mempidanakan, ya maka ya lucu banget gitu. Apalagi Pak Jokowi itu lapor ya kemarin pada tanggal 30 April itu tepat pada saat 17 tahun peringatan kebebasan informasi publik. Dan saya yakin lapor kita adalah lapor yang diakui oleh internasional tentang pengujian, karena kita ketahui bersama lapor kita telah berhasil banyak sekali mengungkap kasus seperti bom Bali, kemudian kasus-kasus yang di Direktorat Tindak Pidana Umum kalau terkait pemalsuan surat dan lain sebagainya sudah teruji, bahkan di berbagai permasalahan di masyarakat. Jadi nggak perlu itu kalau saya katakan ke luar negeri dan lain sebagainya. Kita cinta Indonesia, kita cinta akan bangsa kita, sehingga lapor yang kita miliki sudah teruji di mana-mana dalam proses pembuktian.